Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Saya Alifia Putri Hidayati dari kelas pendidikan matematika 2021C Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, pada masa kerajaan tradisional awal, dan pada masa kerajaan nasional. Baik, yang pertama itu adalah nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Yang pertama itu ada nilai religi. Nilai religi ini contoh penerapan nilai religi dari zaman prasejarah adalah menggunakan bambu sebagai media komunikasi terhadap roh-roh nenek moyang dalam upacara penyembahan, dan sekarang alat tersebut diolah menjadi alat musik yang dikenal sebagai angklung sebagai media pengiring dalam upacara kehormatan Dewi Sri ketika panen padi. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan juga nampak dalam kehidupan sosial dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial yang dapat ditemui dari beberapa artefaknya, seperti sistem barter dan juga nomaden. Terus yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai persatuan nampak dalam pola memenuhi kebutuhan hidupnya yang sudah terpola sebagai adanya pembagian kerja, yaitu kaum pria mencari makanan, serta wanita itu menetap di gua dan membuat alat rumah tangga seperti menjaga anak-anaknya, serta menjaga anak-anak. Yang keempat ada nilai demokratis atau musyawarah. Nilai demokratis ini kehidupan organisasi awal nampak dengan terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam. Sosok pemimpin memiliki konsekuensi religio magis dalam tatanan masyarakat sederhana yang berfungsi sebagai pemimpin di bidang sosial. Konsep primus inter pares menjadi salah satu wujud untuk menampilkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Yang kelima ada nilai keadilan. Nilai keadilan ini secara tidak langsung membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu dan berhasil membebaskan ego diri untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Yang kedua ada nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama itu ada nilai religi. Nilai religi ini penyebaran agama Hindu dari masyarakat India sebagai pusat penyebaran budaya India di Indonesia. Pengaruh budaya ini berkembang seperti perubahan tata negara dan pandangan agama. Yang kedua itu ada agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara sejak abad kedua, yang buktinya itu ditemukan patung Buddha dari perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan. Terus kedatangan Islam menjelang abad ke-7 sampai ke-8 ke berbagai daerah Indonesia. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Interaksi sosial melalui kontak budaya dan kontak antar kasta ini membawa pengaruh pada perpaduan budaya yang menginternalisasi dalam nilai-nilai interaksi sosial. Tidak adanya perbedaan ras, suku, agama, dan golongan dalam proses interaksi mendorong berneka bangsa dapat hidup nyaman di Indonesia. Yang ketiga ada nilai persatuan. Upaya persatuan secara lebih luas juga diterapkan pada Kerajaan Singasari, masa Raja Kartanegara dengan konsep Cakrawala Mandala yang bertujuan untuk melakukan invasi dan perluasan daerah keluar Pulau Jawa karena adanya ancaman akan ada penaklukan dari Kaisar Kubilai Khan dan Cina. Yang keempat ada nilai demokratis. Pengaruh Hindu-Buddha yang paling nyata di bidang politik di Nusantara ialah diperkenalkannya sistem kerajaan. Sebelumnya kedudukan pemimpin dan dalam masyarakat Nusantara ialah orang yang dituakan oleh sesamanya primus inter pares. Sesuai dengan sistem kerajaan yang berlaku di India, kedudukan pemimpin dalam masyarakat berubah menjadi mutlak dan turun-menurun berdasarkan hak waris yang sesuai dengan peraturan hukum kasta. Yang terakhir ada nilai keadilan. Contoh nilai keadilan yang dibuat raja semasa hidupnya untuk rakyat. Yang pertama
Yupa peninggalan Raja Mulawarman, berisi tentang kebaikan budi raja bersedekah tanah, hasil bumi dan sapi pada para Brahmana yang datang ke Kutai. Yang kedua ada Raja Purnawarman dari Jawa Barat melalui Prasasti Tugu, berisi berita tentang pembuatan saluran air. Yang ketiga ada Prasasti Tugu menyebutkan bahwa Raja Purnawarman telah memerintahkan penggalian Sungai Gomati untuk mencegah terjadinya banjir dan memberikan sedekah berupa 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Dan ada beberapa lagi peninggalan raja pada masa itu. Yang ketiga ada nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional, yaitu yang pertama ada nilai persatuan, di mana nilai persatuan diawali saat Raden Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wiraraja Bupati Sumenep untuk membuka hutan tarik delta Sungai Berantas. Majapahit tumbuh menjadi kerajaan besar dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Nagara tahun 1350 sampai 1389, yang berpandangan luas dan tajam serta mempunyai cita-cita untuk menyatukan Nusantara. Yang keempat, nilai demokratis. Struktur pemerintahan Majapahit dikelompokkan ke dalam 4 badan, yaitu Raja dan Kerabat Raja, Dewan Penasehat Raja, Dewan Menteri, dan para gubernur. Nilai keadilan. Nilai keadilan itu upaya keadilan dan kesejahteraan sosial mulai dibangun melalui mengembangkan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan daerah sudah dipikirkan dengan menjalin hubungan dagang di berbagai kalangan. Yang kelima, yang terakhir adalah nilai keadilan. Upaya keadilan dan kesejahteraan sosial mulai dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Dalam bidang pertanian, Raja memerintahkan untuk membuat bendungan, saluran irigasi, dan pembuatan tanah baru untuk perladangan. Penduduk di pantai utara di kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya, dan Canggu kebanyakan menjadi pedagang. Upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan daerah sudah dipikirkan dengan menjalin hubungan dagang di berbagai kalangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.